serta tidak menutup kemungkinan kita akan mendapatkan pendamping atau pasangan hidup yang seiman pula. Keuntungan yang kita dapatkan itu bersifat pasti dan tidak bisa diganggu-gugat sama sekali. Karena di dalam kitab Mengce, kitab Bincu 1b ayat yang ke-12 sub yang kedua, Cincu berkata, "Was-was dan hati-hatilah, apa yang keluar darimu akan kembali kepadamu." Jadi jika kita melakukan dan melaksanakan ibadah atau kebaktian dengan tulus dan ikhlas, sekali lagi saya katakan, Tien akan memberikan rahmat dan berkahnya yang berlimpah. Tojin yang terkasih, menyangkut dengan masalah kebaktian, ada satu hal yang menurut saya sangat penting dan sangat memiliki peran yang amat penting dan juga menjadi salah satu modal untuk kita agar umat Konghucu terpacu untuk melakukan dan melaksanakan kebaktian, yakni seorang pengkhotbah. Dalam hal ini, Tojin yang terkasih, saya menghimbau teman-teman Pakin, terutama generasi muda, untuk lebih aktif dan berperan serta untuk bersama-sama belajar tentang agama Konghucu, untuk belajar menjadi seorang pengkhotbah, karena generasi muda lah yang nantinya akan melanjutkan perkembangan agama Konghucu baik di Indonesia ataupun di dunia. Ingatlah Tojin, ini merupakan salah satu amanah para leluhur yang harus kita lakukan, karena dengan menjalankan amanah para leluhur merupakan salah satu perwujudan laku bakti kita sebagai manusia, yang tentunya harus terus kita lanjutkan dan harus terus kita kembangkan hingga ke anak cucu kita nantinya. Tojin yang terkasih, marilah kita bersama-sama belajar menjadi umat yang sadar. Lalu dengan kesadaran kita yang penuh dan iman kita yang teguh, marilah kita belajar bersama-sama menjadi seorang pengkhotbah yang dapat menyampaikan firman Tien, sabda Nabi dan amanah para leluhur secara baik dan benar. Mengapa saya katakan secara baik dan benar? Karena bila seorang pengkhotbah tidak dapat menyampaikan firman Tien, sabda Nabi dan amanah para leluhur secara baik dan benar, akan menyesatkan umat tentang pengertian iman, tentang pengertian agama Konghucu. Akan tetapi, bila seorang pengkhotbah dapat menyampaikan firman Tien, sabda Nabi dan amanah para leluhur secara baik dan benar, maka nantinya umat pun akan menjadi seorang pengkhotbah pula. Dalam artian, umat yang mendengar Santa Marohani atau khotbah seperti sekarang, ia akan menyampaikan pula apa yang telah ia dengar berupa firman Tien, sabda Nabi dan amanah para leluhur kepada keluarganya, kepada saudara, kepada sanak famili ataupun teman-temannya. Tojin yang terkasih, di dalam hal ini kita memang memiliki kendala. Di satu sisi kita menginginkan seorang pengkhotbah yang berkualitas dan tentunya memiliki wawasan yang baik tentang keimanan di dalam agama Konghucu. Di sisi lain, kita tidak memiliki pendidikan khusus untuk menjadi seorang rohaniwan ataupun pengkhotbah yang menurut saya ini sangat-sangat dibutuhkan. Marilah Tojin yang terkasih, kita terus memacu kreativitas diri kita sebagai seorang generasi muda agama Konghucu untuk lebih banyak belajar tentang pengetahuan agama Konghucu, untuk lebih banyak belajar dan bertanya tentunya kepada para rohaniwan, sesepuh ataupun tiang long. Tojin yang terkasih, di dalam kita mempelajari pengetahuan tentang agama Konghucu, kita dapat mempergunakan kitab suci kita, yakni kitab Su. Di samping itu kita harus banyak-banyak bertanya juga. Kemudian, Tojin, menurut saya, menjadi seorang pengkhotbah merupakan satu perbuatan yang mulia di dalam perwujudan kita, perwujudan laku bakti kita kepada Tien. Sejenak, marilah kita buka hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kesimpulan dari khotbah yang saya beri judul Makna Bakti di dalam Kebaktian dan Manfaat Kebaktian. Bakti di dalam kebaktian memiliki arti yang sangat sakral, karena bakti yang secara utuh dan jelas adalah suatu perwujudan sembah sujud puja bakti kita kepada Tien, Nabi dan leluhur
yang harus dilakukan dengan rasa yang tulus dan ikhlas. Karena laku bakti merupakan cerminan benih-benih kebajikan, dan oleh karenanya lah ajaran agama dapat berkembang seperti yang terdapat pada kitab Xiaoqing atau kitab Bakti bab pertama ayat yang pertama sampai yang keempat. Dan kemudian benih-benih kebajikan inilah yang kemudian akan kita terapkan atau kita berikan kepada semua orang, yang salah satu pelaksanaan atau wujud nyatanya dapat dengan melakukan ibadah, yaitu dengan melakukan kebaktian. Dengan melakukan kebaktian, kita dapat terus memupuk persahabatan, dan dengan persahabatan kita dapat terus mengembangkan benih-benih cinta kasih. Tentunya dengan rasa yang tulus dan ikhlas. Karena segala sesuatu bila kita lakukan tanpa dilandasi dengan rasa yang tulus dan ikhlas, tidak akan berarti apa-apa. Taucin yang terkasih, begitu juga dengan melakukan kebaktian. Jangan pernah Taucin melakukan kebaktian karena merasa dipaksa ataupun dipaksa. Jangan pernah Taucin melakukan kebaktian karena malu, karena terlambat melakukan kebaktian. Karena sesungguhnya tidak pernah ada kata terlambat untuk melakukan hal-hal baik atau hal-hal yang bersifat bajik. Melainkan lakukanlah kebaktian Taucin dengan setulus hati, tanpa mengharapkan sesuatu, tanpa mengharapkan imbalan ataupun yang dijanjikan oleh siapapun juga. Ingatlah Taucin, karena sekali lagi saya katakan, Tien akan memberikan rahmat dan berkahnya yang berlimpah jika kita melakukan segala sesuatu dengan landasi dengan bakti yang benar, yaitu dengan rasa yang tulus dan ikhlas. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, beberapa waktu lalu saya melakukan pembicaraan dengan salah seorang Tianglo mengenai le atau kesusilaan yang berhubungan langsung dengan laku bakti yang memiliki makna yang sangat sakral. Mengacu pada tata cara yang dilakukan oleh kedua orang tua Nabi Kungce pada saat sebelum Nabi Kungce dilahirkan, yang pada saat itu kedua orang tua Nabi Kungce telah memiliki 10 orang anak, yakni 9 orang putri dan seorang putra, namun sayang cacat kakinya sejak kecil sehingga dipandang tidak dapat melanjutkan kurun keluarganya. Hal ini amat sangat mendukakan kedua hati orang tua Nabi Kungce yang tidak ingin melihat patah penghormatan kepada leluhurnya. Kemudian kedua orang tua Nabi Kungce melakukan persembahyaan di Bukit Ni, berdoa, berharap mendapatkan seorang putra yang mulia yang dapat melanjutkan cita kedua orang tuanya, karena ini merupakan salah satu perwujudan laku bakti dan tentunya dapat dijadikan penerus keluarga yang sesuai dengan harapan. Dengan usaha, upaya dan doa yang tulus yang dilakukan oleh kedua orang tua Nabi Kungce, maka lahirlah seorang anak yang nabi, yakni Nabi Kungce. Dengan gambaran di atas, Taucin yang terkasih, laku bakti dan le atau kesusilaan memiliki ikatan yang sangat sakral di dalam hal menginginkan sesuatu yang pada gambaran di atas memiliki keturunan atau seorang anak. Jadi jika kita menginginkan keturunan atau penerus yang dapat melanjutkan atau sesuai dengan harapan kita dengan baik, yang tentunya dapat menjalankan firman yang sabda Nabi dan amanah para leluhur secara baik dan benar dengan rasa yang tulus dan ikhlas, maka selalulah awali langkah, tingkah laku, dan perbuatan Taucin dengan doa yang sesuai dengan le atau kesusilaan. Taucin yang terkasih, sekian santapan rohani atau khotbah yang saya sampaikan. Bila kata-kata saya kurang berkenan, tolonglah dilupakan. Namun, bila santapan rohani atau khotbah yang saya sampaikan berkenan di hati Taucin, tolong pula sampaikan kepada saudara-saudara seiman kita yang lain. Akhir kata, tiada kata yang lebih indah untuk mengakhiri khotbah saya ini dengan sama peneguhan iman dalam agama Konghucu. Kebajikan hanya milik Tien, amal bajik milik kita semua umat manusia yang beriman. Hanya dalam kebajikan Tien berkenan, Weite Tung Tien.